Siswa ini lebih tahu cara menghargai satu sama lain dan membiarkan ya kayak lebih ke menghargai juga kayak apa yang kawannya atau siapa yang mungkin memiliki berbeda keyakinan. Nah, setiap orang tuh punya hak untuk memilih kan, dan hak tuh itu harus kan. Dengan ada toleransi ini maka siswa tahu untuk cara lebih menghargai lagi, dan siswa juga dapat untuk menghilangkan rasa berprasangka buruk terhadap yang berbeda keyakinan. Dan dengan hilangnya dampak buruk tersebut, maka timbullah dengan rasa dikenal dan diterima kan apa perbedaan yang ada. Misalkan kok kita kan banyak budaya-budaya yang unik kan, sehingga siswa lebih menerima gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madu Literasi Club. Jadi, bersama saya MC Alta Funisa. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, salah satu siswa Madrasah Aliyah Darul Ulum yang kemarin mendapatkan prestasi juara lomba 1 esai di Salem. Dengan tamu kita Kak Adelia, kabarnya hari ini sehat? Ya, baik ya, setiap hari. Sehari sehat. Jadi nih Kak Adelia ini kemarin adalah salah satu orang yang juara 1 Kak ya kemarinnya di lomba esai. Jadi kita langsung aja membahas bagaimana Kak Adelia ini ya menulisnya. Jadi Kak Adelia ini sebelumnya ada pengalaman menulis atau gimana? Kalau sebelumnya tuh kan suka-suka nulis saja ya. Kalau lomba ini untuk first time. Kok ya first time itu lomba, tapi kayak masih nggak nyangka gitu kan, alhamdulillah dapat bisa meraih gitu kan. Tapi kalau bisa ditanya kalau nulis tuh nulis apa gitu kan, kayak hal-hal biasa gitu kan, kayak nulis cerpen gitu kan, kayak bawa kata atau apa hal umum lah gitu kan. Jadi kayak memulai dari hobi Kak ya. Kak Ya, Adelia hobi. sendiri hobinya menulis juga ya. Ya juga. Jadi dengan mulai hal-hal kecil nih teman-teman, kecil seperti nulis-nulis cerpen tuh bisa menghasilkan sebuah yang besar juga ya. Oke, ini kita langsung ke acaranya nih. Kita akan membahas judul Kak Adelia. Judul kemarin esai ya. Judulnya apa sih Kak? Tentang dampak program moderasi beragama terhadap tingkat toleransi siswa. Oke, bagus nih judulnya. Jadi dampak moderasi beragama itu gimana sih Kak? Dampak moderasi itu. Jadi kan itu suatu program ya dari pemerintah juga yang diterapkan ke masyarakat, lalu diterapkan oleh pada hal umum sekitar, seperti contohnya kayak sekolah ya. Jadi pertama kita sebelum menjelaskan tuh apa sih program moderasi beragama itu, pertama kita menjelaskan aspek-aspek di sampingnya itu. Kita kan Indonesia nih kan banyak budaya, ras, agama kan, dan agama tuh kayak agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi banyak di era sekarang tuh masih banyak terjadi konflik yang merugikan ya bagi kita Indonesia, karena apalagi kita banyak sekali gitu kan antar budaya, antar agama kan. Jadi programnya ini tuh apa sebenarnya? Programnya itu program cara untuk meningkatkan tingkat toleransi siswa, bukan siswa ya, buat masyarakat boleh, tapi ini untuk lebih sekolah dulu ya, program moderasi beragama nih yang saya tulis di esai itu. Jadi bertujuan nih untuk siswa nih lebih tahu cara menghargai satu sama lain, dan membiarkan ya kayak lebih ke menghargai juga kayak apa yang kawannya atau siapa yang mungkin memiliki berbeda keyakinan. Nah, setiap orang tuh punya hak untuk memilih kan, dan hak tuh itu harus kan. Dengan ada toleransi ini maka siswa tahu untuk cara lebih menghargai lagi, dan siswa juga dapat untuk menghilangkan rasa berprasangka buruk terhadap yang berbeda keyakinan. Dan dengan hilangnya dampak buruk tersebut, maka timbullah dengan rasa dikenal dan diterima kan apa perbedaan yang ada. Misalkan kok kita kan banyak budaya-budaya yang unik kan, sehingga siswa lebih menerima gitu kan, rasa toleransi satu sama lain dan komunikasi dengan lebih baik. Dan dengan program sosialisasi moderasi beragama juga membantu siswa memahami betapa pentingnya kerjasama dan toleransi dalam masyarakat juga. Bagus ya Kak judulnya tuh. Jadi bagaimana sih Kak cara kita untuk menerapkan sikap toleransi itu?
Menerapkannya itu kalau secara hal umum ya kok di masyarakat atau dimanapun dengan menyebarkan informasi sesuai faktual. Saya kan banyak gitu kan di media sosial sekarang itu kan yang hoax-hoax gitu kan. Saya kayak tentang penistaan agama gitu kan. Jadi kita tuh jangan langsung percaya gitu kan. Saya kayak apa ini udah jadi pertentangan nih kan, ini apa sih masalahnya itu kan, mungkin pun dibuat-buat mau orang sengaja kayak supaya dipanas-panasin atau apa. Kita itu harus cari informasi yang faktual juga kan, menerima informasi-informasi yang fakta, jangan mudah menerima berita yang tidak tahu asal usulnya. Lalu kalau secara kok di lingkungan sekolah itu seperti menyelipkan suatu program nih kan diterapkan di kurikulum sekolah. Misalkan sekolah membuat suatu organisasi yang untuk bertujuan organisasi itu supaya bisa komunikasi yang berbeda keyakinan tuh lebih baik. Dan sekolah juga mengadakan kayak memutarkan film-film yang religius kan. Film-film yang kayak bertujuan untuk meningkatkan lebih kesadaran tingkat toleransi siswa. Hmm. Jadi penting ini ya, cara-caranya itu seperti menimbulkan organisasi, pokoknya membuat siswa tuh sadar lah ya sikap toleransi itu sangat penting. Jadi emang sikap toleransi itu untuk beda agama aja Kak? Agak juga ya, kalau toleransi itu kan punya salah satu maknanya tuh menghargai ya kan. Jadi menghargai itu bukan hanya suatu perbedaan, tapi ya seperti ya sesama pun harus kita menghargai juga. Misal dalam hal menghargai pilihan. Misal ada kawan kita ini kan kami ke kita misal satu ras sama di kawan kita satu agama gitu kan. Nah, kita hargai apa pilihannya, dia mau ini ataupun bukan pilihan agama, misalnya dia pilih itu, jangan kita kayak intoleran, dia suka nih, nggak gimana gitu. Nah, itu kan kurang toleransi juga kan, karena tidak menerima apa yang dia pilihkan gitu kan. Habis itu pun kita kok di Aceh itu kan jarang terus jadi pertingkaian sesama agama, antar agama kan. Tapi seringnya tuh kayak di lingkungan sekolah ya, yang sesama agama itu seringnya kita karena itu karena kurangnya toleran dan tingkat sadar siswa mereka kurang pemahaman. Jadi dikira orang ini toleransi itu buat suatu perbedaan aja, padahal toleransi itu juga terdapat pada ya satu lingkungan, satu agama dan satu itu juga sama kita. Itulah gunanya program itu juga untuk menyadarkan dan untuk meningkatkan toleransi siswa bahwa toleransi itu bukan untuk yang perbedaan saja, tapi yang satu ras, satu agama pun harus juga tahu betapa pentingnya menghargai satu sama lain. Jadi sikap toleransi itu penting nggak Kak? Ya penting ya, seperti pembahasan kita sebelumnya, toleransi itu emang penting, apalagi kita Indonesia nih memiliki banyak kayak suku ya, budaya dan agama kan, apalagi ya pokoknya luas lah kita, apalagi sumbangan kita Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Toleransi mungkin kata toleransi itu seperti kata emang udah hal umum ya, pasti udah kita dengarkan mau setiap kayak media atau media sosial, so, kayak toleransinya lah, toleransi ini lah itu lah. Orang ini mengatakan toleransi, tapi mereka belum bisa menerapkan bagaimana sih toleransi itu. Nah, tapi dengan ada program moderasi beragama ini, maka mereka akan lebih memperdalamkan dan mereka langsung lebih tahu bagaimana sih cara menerapkan. Jadi misalnya kan seperti misalnya ada sekolah boarding school nih, itu apakah kita harus ada memunculkan sikap toleransi kita Kak di sekolah boarding? Kalau yang boarding kan, biasanya boarding school tuh ada juga yang pondok kan, ada juga yang sekolah berasrama kan. Jadi ya kalau yang boarding tuh mungkin lebih memudahkan toleransi karena mereka berdampingan. Jadi mereka tuh satu atap gitu. Kalau pasti kok ketemu itu aja kan. Mungkin yang awal-awalnya itu kita susah berinteraksi karena kita kayak beda daerah nih, beda tuh mungkin yang jauh pun mungkin beda provinsi. Kalau sekolahnya itu ternama biasanya kan gitu kan. Pertama mungkin susah berinteraksi, tapi lama-lama kita akan menerima suatu perbedaan tersebut dan kita akan belajar, rupanya daerah situ rupanya mereka ada kelebihannya gini-gini, kekurangannya gini-gini. Situ kita belajar mempelajari bagaimana daerah orang tua. Itu ya gunanya juga toleransi dalam satu lingkungan, dalam satu pokoknya berdampingan lah kan. Situ terdapat toleransi kita, walaupun toleransinya itu kita sama, tapi itu
termasuk halnya toleransi. Yang namanya juga menghargai satu sama lain, menerima satu sama lain. Nah, itu sudah juga termasuk toleransi. Dan kalau sekolah boarding sama yang pondok tuh lebih mudah ya, karena mereka lebih banyak belajar. Mungkin mereka udah belajar sekarang untuk menerima orang baru, menerima perbedaan kan. Nanti mungkin kalau orang yang sudah keluar kan, udah keluar profesi, mungkin itu mereka lebih banyak menerima perbedaan, mau dari segi agama. Mungkin segi agama mungkin sudah terdapat daerah orang tuh kan, mungkin bukan dalam satu sekolah tapi dalam bermasyarakat gitu kan. Tapi kalau dari udah keluar daerah kan udah banyak gitu. Kalau dalam masyarakat mungkin adalah 3, 1 atau 5 orang lah. Kok dari luar kan udah banyak itu perbedaannya. Bahkan bukan dari segi agama aja, mungkin segi kayak sifat orang. Itu dipentingkan juga. Jadi Kak, apakah ada toleransi yang nggak bisa ditoleran itu ada Kak? Ada kan, seperti lagi yang marak-maraknya itu kan sekarang di era global sekarang kan, kayak LGBT, contohnya LGBT. Jadi kenapa sih LGBT itu tidak, orang ini minta menolerankan, kenapa kita tidak toleran? Itu sih itu pertanyaan bagi orang yang ateis saya sih. Kalau kita beragama pasti kita sudah tahu sendiri kan kenapa LGBT itu sangatlah ditentang. Nah, kalau dalam Islam sendiri sudah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat kan, Allah tuh menciptakan berpasang-pasangan. Dan orang Islam sendiri itu pasti seharusnya itu sudah tahu ya, Allah menciptakan setiap manusia itu berpasang-pasangan. Dan kalau agama lain pun tentu ada, karena itu LGBT itu sangatlah penyimpangan ya, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai yang Tuhan perintahkan ya, setiap agama yang perintahkan gitu kan. Habis itu pun LGBT ini ditentangkan juga karena menentang perintah Tuhan juga kan, karena tidak menghargai. Tuhan sudah memberikan pasangan gitu kan, kenapa harus sesama jenis? Jadi kalau toleransi itu harus yang bisa kita toleransi, yang berdampak positif. Kalau negatif itu ya dicoretkan, tidak bisa ya. Kalau negatif itu emang betul-betul gak bisa kita toleransikan. Kalau udah atas nama penyimpangan yang tidak sesuai dengan agama, maka jangan ditoleransikan lagi, karena mereka emang betul-betul menentang Tuhan. Nah, itulah kenapa LGBT itu tidak bisa kita toleransikan, dan itu perlu diketahui juga. Mungkin ada setiap negara yang mendukung kan LGBT itu biasa negara yang ateis tanpa yang gak ada agama kan. Kalau kita yang ada agama pasti kita memiliki pemahaman kita sendiri. Jadi kalau kan Kakak ini penyimpangan dari agama, kalau penyimpangan dari sosial itu gimana Kak? Kalau penyimpangan sosial tuh misal kayak mungkin orang ini kayak ajaran sesat kan, bisa kita menularkan ke ajaran sesat, mana mungkin lah, pasti kita hapuskan, kita hilangkan. Kok masyarakat biasa kayak keroyokan atau apa kan. Tapi itu kalau sesat, misalnya kok sosial kan banyak gitu, kayak sesat menyebarkan agama atau apa kan. Misalnya kok kita lagi di Indonesia itu lagi boomingnya Al Zaitun ya kan. Tapi itu namanya juga sesat. Jadi kita bukan berarti harus membubarkan mereka kayak harus ini, tapi kan kita harus meluruskan balik mereka kan. Nah, gitu. Kalau aspek sosial sih masih bisa kita luruskan, bukan masih kita tolerankan, misalnya kita perbaiki lagi kan. Tapi kalau LGBT ini kan hal umum gitu kan. Tapi kok menyesatkan, kayak hal sosial itu juga hal umum juga, tapi itu menurut dari lingkungannya juga. Ini kita langsung balik lagi ke sikap toleransi judul kakak nih ya. Jadi bagaimana sih Kak cara kita untuk menjunjung sikap toleransi kita? Menjunjung tinggi ya. Sebenarnya kok menjunjung tinggi itu nggak jadi hal umum kita kan. Misalnya kayak hal-hal kecilnya tuh ya menghargai kan, abis itu juga kita membantu satu sama lain kan. Itu mencintai sesama lain tuh kayak menjaga gitu, kayak dibilang tadi, membantu, menghargai kan pilihannya, apa yang dia itu kita hargai. Habis itu bekerja sama antar agama itu juga penting. Jadi kita di situ kita juga harus saling berpartisipasi dan diskusi, walaupun kita beda keyakinan gitu kan. Tapi dengan kita bertoleransi dengan berpartisipasi itu kan penting juga kan, mau dalam diskusi, debat, dan kegiatan lainnya yang berkaitan pokoknya dengan hal-halnya kerjasama, walaupun kita beda keyakinan, tapi itu juga penting untuk toleransi. Jadi ini langsung aja nih ya Kak, jadi kesimpulan dari dampak moderasi beragama terhadap tingkat toleransi siswa itu gimana?
kesimpulannya tuh dengan ada program moderasi beragama ini maka dapat meningkatkan kesadaran tingkat toleransi siswa. Mungkin siswa cuma tahu kayak ya toleransi lah, mereka mungkin tahu cuma satu kata sederhana toleransi itu, tapi mempunyai makna yang luas. Toleransi itu bukan mungkin mereka cuma hanya tahu suatu cuma untuk perbedaan, tapi sebenarnya toleransi itu untuk yang sesama pun kita harus saling menoleransikan. Nah, jadi dampak program moderasi beragama itu perlu juga untuk biar siswa ini lebih mengetahui lebih lagi bahwa bukan hanya untuk perbedaan saja, tapi untuk kita yang sama pun perlu untuk saling menghargai dan membantu satu sama lain juga. Nah guys, jadi sikap toleransi itu penting banget ya, apalagi terhadap kita ya manusia itu yang emang sikapnya adalah bersosialisasi, menghargai sesama, menghargai beda agama maupun sama agama pun kita juga harus saling menghargai. Oke, jadi bagus banget nih Kak Adelia nih untuk menulisnya. Besok sangat memotivasi kita juga ya untuk terus melanjutkan menulis. Jadi terima kasih kepada Kak Adelia. Terima kasih Kak ya, karena sudah mau datang ke acara podcast ini. Oke, saya MC mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.